presiden yang akan terpilih besok. Semoga presiden yang terpilih adalah tidak seperti Soekarno yang membunuh hak politik bangsa Papua, dan juga tidak boleh terpilih seperti presiden kedua yaitu Soeharto. Dia pembunuh hak ekonomi di Papua dan juga hak demokrasi. Dan kami berdoa dan berharap juga pemimpin yang besok akan muncul adalah tidak boleh seperti Megawati yang membunuh pemimpin besar bangsa Papua yaitu Teis Heo Iluai, dan dia punya sopirnya yang sampai hari ini belum diketahui keberadaannya. Kemudian kami berdoa dan berharap juga pemimpin yang besok tidak boleh muncul seperti seorang SBY, karena dia juga adalah pembunuh karakter orang asli Papua, karena dia terlalu banyak kebiri terhadap undang-undang Otsus, dan akhirnya hak-hak politik orang asli Papua banyak dikebiri. Dan kami juga berharap agar jangan muncul juga pemimpin seperti Jokowi yang pembunuh berdarah dingin. Kelihatannya baik, tetapi justru di dalam kelemah lembulayanya itu membunuh banyak orang asli Papua, termasuk pendropan pasukan militer TNI Polri. Dan sampai hari ini rakyat Papua sedang mandi darah, sedang menangis. Bukan saja orang asli Papua, tapi TNI Polri pun ikut menjadi korban. Dan kami juga berharap agar presiden besok terpilih adalah presiden seperti seorang figur seperti Gus Dur, yang benar-benar menghargai, yang benar-benar mengerti, yang benar-benar mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, yang melihat orang asli Papua sebagai subjek dari pembangunan. Dia melihat sebagai manusia Papua itu adalah manusia yang perlu diajak bicara, yang perlu diminta pendapatnya. Tidak seperti presiden-presiden yang lain yang saya sebutkan dari 1 sampai banyak tadi, itu tidak satu pun menghargai orang asli Papua. Ya, orang Papua minta lain, mereka bikin lain. Mereka tidak pernah mengajak duduk orang asli Papua untuk duduk semeja untuk berbicara, kecuali hanya B.J. Habibie dengan Gus Dur. Oleh sebab itu, harapan orang asli Papua adalah pemimpin besok Papua adalah figur seperti Gus Dur. Dan dalam kesempatan ini juga kami meminta kira-kira pendapat dari saudara semua, kira-kira presiden mana yang mewakili karakter kepribadian dari Gus Dur dan Habibie. Karena kami tidak mau lagi senjata makan tuan. Kami berikan hati, tetapi mereka minta jantung. Ya. Kami memberikan air susu, balas dengan air racun yang mematikan kami orang asli Papua. Dan ini adalah doa dan harapan, dan semoga Tuhan mengabulkannya. Dan silakan pesan-pesan ini bisa sampai ke pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat mengerti poin-poin yang kami sampaikan,
isi hati dari orang asli Papua. Terima kasih, share, jangan lupa share, komen, like. Terima kasih. Wassalam. Oke guys, mohon maaf untuk saudara saya yang dari Papua ya, khususnya yang terdapat dalam cuplikan video ini tadi, di mana saya agak keberatan dan tidak terima apa yang dilontarkan oleh Bapak tadi, mengklaim Bapak Presiden Joko Widodo itu sebagai presiden pembunuh berdarah dingin. Dan saya sangat keberatan dengan kata-kata tadi yang dilontarkan oleh saudara saya dari Papua. Dan saya harapkan semoga apa yang dilontarkan dari mulut Bapak tadi harus cepat dicabut dan diklarifikasikan agar tidak berdampak luas di masyarakat luas ya. Dan baru kali ini saya menemukan video-video seperti ini, khususnya dari saudara saya yang dari Papua. Dan selama ini saya menemukan banyak dari mayoritas Papua yang menganggap Bapak Presiden itu presiden yang berhati malaikat ya, di mana pada kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo masyarakat Papua itu kesejahteraannya itu nampak jelas sekali ya, yang dimana selama ini harga BBM itu semakin tidak sama, tidak sederajat dengan daerah lain. Akan tetapi dengan adanya Bapak Presiden Joko Widodo, harga minyak di Papua itu sudah tidak lagi dianggap anak tirikan. Di Papua itu harga minyak sudah sama dengan di daerah-daerah lain. Sehingga masyarakat Papua juga menganggap Bapak Presiden Joko Widodo presiden yang sudah memperhatikan masyarakat Papua pada hal-hal yang seperti itu. Dan ini salah satu apresiasi mereka terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana juga mayoritas Papua menganggap Bapak Presiden Joko Widodo Bapak Presiden yang paling berhati malaikat dan rendah hati, dekat dengan masyarakat Papua. Di mana juga berkaitan dengan jalan Trans Papua ya, sehingga untuk jalan Trans Papua bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua. Dan satu lagi apresiasi terbesar pada kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang selalu dianggap lebih tinggi oleh masyarakat Papua, di mana Bapak Presiden Joko Widodo berhasil untuk merebut kembali dari kekuasaan asing berkaitan dengan kekuasaan saham di PT Freeport, di mana saham yang direbut oleh Bapak Presiden Joko Widodo dari tangan asing, sehingga kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saham dari PT Freeport Indonesia berhasil memegang 51%. Dan ini merupakan salah satu apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya apresiasi dari masyarakat Papua. Dan itu sudah diakui secara luas di masyarakat Papua atas kinerja kerja Jokowi untuk merebut kembali saham dari PT Freeport. Dan masih banyak lagi hal lain yang diungkapkan oleh Om Tante dari Papua berkaitan dengan kinerja kerja Jokowi dan kebaikan yang berhati malaikat dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya mohon maaf sebelumnya untuk saudara saya yang dari Papua ya. Dan saya juga sangat keberatan atas pernyataan saudara saya tadi yang khususnya dalam cuplikan video ini. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Dan kalau ada pendapat dari teman-teman semua, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Dan begitu juga dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya yang dari Papua. Kemungkinan juga ada yang tidak terima, silakan diberikan pendapatnya di kolom komentar.
mari kita juga harus berdiskusi bersama. Ya, oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.